Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai coding Laravel. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas di menu postpaid, yaitu price list, dan nanti kita akan membahas juga untuk inquiry. Nah, pertama-tama pada price list ini kita sudah membuat suatu form baru di postpaid.blade.php. Nah, ini sama seperti form yang ada di welcome kemarin, hanya saja isinya berbeda. Ini isinya untuk menu-menu yang ada di dalam menu postpaid. Nah, di sini di web.php-nya juga sudah saya berikan suatu root baru. Nah, ini ada root prefix postpaid. Jadi setelah menuliskan localhost itu diikuti dengan slash postpaid. Kemudian untuk slash biasanya ini akan mereturn view postpaid. Nah, bisa kita cek di sini. Kita masuk ke localhost slash postpaid. Nah, ini adalah tampilan form yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini kali ini ada price list check dan inquiry untuk di video ini. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk yang price list. Nah, apa itu price list? Price list adalah API yang digunakan untuk mendapatkan price list dari produk-produk IAK postpaid atau pasca bayar. Nah, di sini pet-nya itu menggunakan metode post dengan pet API slash v1 slash bill slash check slash type-nya apa. Nah, untuk parameter type-nya ini bertipe string, namun tidak mandatory. Jadi, boleh ada, boleh tidak. Nah, untuk type-nya ini ada berbagai macam, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk request body-nya itu memerlukan komen. Nah, komennya ini adalah price list, username itu nomor telepon yang sudah teman-teman registrasi, sign atau signature yang berisi HMD5 dari username, ditambah API key, ditambah kode PL. Nah, kemudian ada status, ini all active atau non-active, namun tidak mandatory, dan ada provinsi yang digunakan hanya untuk bertipe PDAM. Nah, ini juga tidak mandatory. Nah, di sini sudah sesuai dengan form yang kita buat. Nah, ini ada tipenya apa, kemudian ada statusnya, dan juga ada provinsinya. Nah, sudah sesuai. Nah, setelah itu kita akan membuat controller baru agar lebih rapi. Kita bisa mengetikkan php artisan make t2 controller. Kita namakan postpaid controller. Oke, di sini sudah terbuat. Nah, kita bisa membuat suatu fungsi baru, public function price list. Nah, jangan lupa di sini kita memiliki form yang actionnya ke slash postpaid slash price list. Sehingga di web.php kita buat terlebih dahulu slash price list. Bisa copy dari sini. Nah, jangan lupa ini bukan main controller tapi postpaid controller. Jadi dia akan pergi ke slash postpaid slash price list. Nah, di sini price list sudah benar. Jangan lupa di bagian atas kita harus menggunakan use postpaid controller. Nah, di sini masih sama caranya menggunakan klien. Kita bisa copy saja dari sini. Jangan lupa karena ini tipenya metodenya post, kita menambahkan request. Nah, kita sesuaikan untuk endpointnya terlebih dahulu. Ini path-nya API v1 build check. Nah, oh ya, dan untuk base-nya, ini type-nya kita hapus dulu. Nah, untuk base-nya itu teman-teman bisa lihat di request. Nah, ini kita sekarang menggunakan yang postpaid ya teman-teman. Untuk development. Nah, oke. Jadi endpoint-nya sudah benar. Nah, karena kita akan menerima parameter
parameter type di sini, meskipun tidak mandatory, kita bisa mengubahnya menjadi variabel nih teman-teman. $endpoint sama dengan kita paste. Jangan lupa di sini kita masukkan lagi endpoint. Nah, kemudian dari form ini kita ambil type-nya nih teman-teman. Jadi jika dia ada type $request type. Nah, jika dia ada type, kita akan menambahkan endpoint-nya dengan type. $endpoint di concat dengan titik sama dengan slash $request type. Nah, ini untuk tipenya ya teman-teman. Jadi kalau dia memasukkan tipe di sini, dia akan menambahkan di bagian belakang dari path-nya. Oke, kemudian, nah untuk body-nya ada comments, price list. Kita tambahkan di sini. Comment-nya adalah price list. Username, sign-nya tadi adalah PL ya. Username, sign, ini PL. Kemudian ada status dan province. Kita buat di sini status dan province yang kita ambil dari form. Oke. Nah, ini sudah bisa kita coba untuk price list check-nya. Sudah sesuai semua. Oke. Pertama-tama kita coba tanpa parameter. Oh, maaf ya teman-teman. Di sini di controllernya kita harus menambahkan use-nya juga. Nah, ini use Gazelle.ttp client, jangan lupa. Karena kita menggunakan client di sini. Kita ulangi. Price list. Oh, maaf ya, ini price list pasca harusnya. Ini harusnya kita menggunakan price list pasca. Kita ubah di sini. Oke. Kita refresh. Nah, ini sudah keluar semua untuk tipe-tipe produk yang ada di postpaid. Nah, mungkin kita akan coba untuk memilih suatu tipe. Nah, di sini misal kita ambil PDAM, get price list, statusnya all. Nah, ini semua memiliki tipe PDAM. Nah, kita bisa mengubah misal statusnya yang nonaktif. Nah, ini adalah PDAM yang statusnya nonaktif ya. Nah, kemudian untuk provinsi, ini khusus untuk PDAM, kita bisa melihat, misal kita cari provinsi Jawa Tengah. Get price list. Nah, ini adalah PDAM yang ada di provinsi Jawa Tengah saja. Provinsi. Nah, itu untuk price listnya. Teman-teman bisa lihat dari dokumentasi API ini. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai inquiry ini, teman-teman. Nah, inquiry sendiri ini dapat digunakan di berbagai produk. Ini ada BPJS, ada gas, multifinance, dan lain-lain. Nah, tapi yang mungkin bisa teman-teman perhatikan, selain BPJS dan Samsat, itu format request body-nya itu sama semua. Misal kita lihat di sini PDAM. Nah, jadi ini API untuk melakukan inquiry PDAM. Metodenya post, path-nya ini masih sama path-nya. Nah, yang kita lihat di sini adalah request body-nya nih, teman-teman. Nah, untuk request-nya masih sama. Ini ada comment, ada username. Nah, code ini adalah product code yang kita bisa dapatkan dari PriceList API yang baru saja kita pelajari. Kemudian ini ada HP atau nomor customer PDAM. Kemudian ada ref ID, yaitu reference ID atau nomor order teman-teman yang harus unik. Dan sign yang isinya username ditambah API key ditambah ref ID. Nah,
Ini untuk kebanyakan produk itu request body-nya akan sama seperti ini. Nah, tapi untuk BPJS dan e-Samsat itu ada beberapa tambahan. Misal kita lihat di sini untuk BPJS dia meminta ada MAN juga, dan untuk e-Samsat itu dia meminta ini teman-teman, nomor identitas. Nah, jadi untuk formnya kita langsung saja tambah MAN dan nomor identitas. Nah, tapi untuk yang selain BPJS dan e-Samsat itu MAN dan identitas itu tidak usah diisi, tidak apa-apa. Nah, di sini kita sudah membuat suatu form. Nah, ini ke /postpaid/inquiry kita buat terlebih dahulu. Bisa copy yang atasnya, inquiry. Nah, kita buat juga functionnya, copy saja. Oke, di sini inquiry. Untuk endpointnya ini masih sama, kita hanya membedakan di komennya. Nah, di sini tidak ada eh, melakukan kustomisasi di endpointnya, kita hapus saja. Untuk komennya ini inquiry pasca, pasca. Nih bisa dilihat di sini. Kemudian username, code, dan HP. Username masih sama. Sini kita tambahkan code yang kita dapatkan dari formnya nih teman-teman. Produk code. Nah, $request code. Kemudian ada HP. Ini juga didapatkan dari sini, customer ID HP. Kemudian ada reference ID. Kita copy saja. Nah, ada MAN dan nomor identitas. Kita sekalian masukkan saja. Nah, untuk sign-nya di sini dia mintanya ref ID. Jadi kita ganti PL-nya dengan $request ref ID. Oke, ini udah benar. Kita akan mencoba untuk yang PDAM terlebih dahulu. Nah, ini untuk PDAM dan gas dan yang selain BPJS dan e-Samsat itu request body-nya itu sama. Oke, kita coba lihat dulu untuk PDAM itu ada produk code. Nah, ini misal kita gunakan Aitra ya, teman-teman. Produk code-nya Aitra, customer ID-nya. Nah, kita bisa ambil dari sini yang code-nya Aitra. Reference ID-nya misal Aitra 111. Nah, karena ini PDAM dia tidak membutuhkan MAN dan nomor identitas. Langsung saja kita inquiry. Nah, ini responsnya timeout. Sudah benar ya. Ini karena numbernya ini memberikan respons timeout. Misal kita ganti ke kode yang lain. Misal nih PDAM Kota Surabaya. Customer ID-nya kita copy saja. Ini nanti akan memberikan hasil sukses. Inquiry. Nah, dia akan memberikan hasil sukses. Nah, ini inquiry sukses dan bill quantity-nya 1. Nih, sesuai dengan ini ya. Responsnya 1 sukses 1 bill. Nah, kita akan mencoba untuk yang BPJS terlebih dahulu karena di BPJS ini dia membutuhkan MAN. Oke, kita langsung coba saja. Code-nya BPJS. Customer ID-nya kita copy. Maaf teman-teman. Nah, di sini BPJS. Nah, untuk MAN-nya coba 1. Inquiry. Nah, ini sukses. Inquiry sukses. Kemudian kita coba untuk yang lain. Ini invoice has been paid.
Kita coba, kita ubah reference ID-nya, inquiry. Nah, tagihan sudah lunas, sudah sesuai dengan respons yang diberikan. Nah, itu untuk BPJS. Nah, BPJS harus menggunakan bulan. Terakhir adalah e-Samsat, yaitu harus menggunakan ini teman-teman, nomor identitas. Oke. Nah, untuk e-Samsat ini ada yang harus teman-teman ketahui. Ini adalah cara untuk mendapatkan e-Samsat payment code nih. Bisa download aplikasinya terlebih dahulu dan register. Nah, oke, di sini kita coba teman-teman untuk yang e-Samsat kita copy saja. Ini adalah nomornya. Mungkin kita pakai yang ini aja dulu. Nah, kemudian untuk nomor identitasnya ini bisa teman-teman dapatkan dari download Salmonas App, kemudian register untuk mendapatkan payment code-nya. Nah, untuk nomor identitas ini kita ambil dari yang contoh ada di bawah. Referensinya Samsat 111 inquiry. Nah, ini tagihan sudah lunas karena nomor identitas ini sudah tidak memiliki tagihan gitu ya, teman-teman. Nah, kurang lebih untuk yang inquiry seperti itu. Ini respons code-nya nih kurang lebih sama. Nah, yang membedakan itu ini ada TRID, code ini masih sama. Nah, di sini untuk description-nya ini ditampilkan deskripsi dari inquiry yang sudah teman-teman lakukan. Ini ada banyak sekali deskripsinya, bisa teman-teman baca sendiri. Dan untuk produk yang berbeda itu deskripsinya bisa berbeda juga. Jadi bisa teman-teman baca di dokumentasi API di sini. Oke, jadi untuk video kali ini mengenai inquiry dan price list itu cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman.